Dokter silakan. Ini sejarahnya Kopi Banten mengundang pembicara dari wilayah luar. Biasanya kita wilayah lokal Dr. Andri, ya kelas daerah saja. Paling terdekat kita undang itu jarang wilayah tetangga Kopi Jaya. Ini pertama kali kita mengundang pembicara nasional levelnya Dr. Andri. Ya juga disponsori juga untuk semuanya. Jadi Kopi Banten relatif nggak repot-repot apapun, semuanya sudah disupport. Demikian Dr. Andri. Monggo Mas Haji. Baik dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Mohon konfirmasi spesifitas dan sensitivitas pemeriksaan ini pada kasus Turner syndrome di hasil pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan USG ada hidromacoli, ada hydropetalis, ada penempatan subkutis, itu mengarah ke Turner syndrome. Saya sarankan untuk NIPT untuk memastikan apakah benar itu hasilnya normal. Si pasien sedikit agak keras suaranya karena dia udah bayar sekitar 8 juta lebih. Apa yang harus dilakukan? Apa perlu CPS untuk karyotype? Atau gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, kita buka 3 pertanyaan, nanti baru baik, kalau tidak ada silakan Dr. Andri mungkin bisa memberikan jawabannya. Apa tuh pertanyaannya adalah dicurigai suatu Turner syndrome, sudah dilakukan ultrasonografi, kemungkinan suatu Turner syndrome di lapangan itu ternyata normal. Bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat baik sekali dan saya rasa mungkin banyak dari kita yang pernah mengalami ini juga. Jangankan masalah Turner syndrome, kita lihat kelaminnya laki-laki keluarnya XX. Dulu kalau sekarang mungkin sudah agak ini ya, kan sudah jelas banget kalau kita lihat testisnya dari skrotum kok ya kan, udah ada sensus testisnya, hasil NIPT-nya kita lihat XX. Kita percaya yang mana ini, ya kan? Jadi yang pertama mungkin resumenya atau kesimpulan atau kesepakatan kita lah bahwa untuk saat ini seperti yang disampaikan Dr. Minggu juga ya, kita masih tetap harus komparasi hasil pemeriksaan dengan ultrasonografi, khususnya untuk kelainan-kelainan yang sifatnya secara struktural, secara struktur kelihatan sangat jelas. Hidromacoli kan kelihatan jelas sekali ya, ada kista, bulat-bulat, banyak. Hidrofetalis juga kelihatan jelas sekali. Tumpukan cairan di perut, asites kalau saya paru-paru dan bilateral kan, bilateral fetal hydrotorans. Yang jelas kita sampaikan ke pasien pertama prognostikasinya dulu. Itu mungkin edukasinya. Jadi pesan yang kedua adalah pasien itu diedukasi bahwa pemeriksaan selanjutnya, baik pemeriksaan yang mengambil darah ibu, kemudian kita cari kemungkinan penyebabnya apakah dari kromosom atau dari hidrogilasi, dan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan probabilitas. Maka namanya itu ada high risk, ada low risk, bukan definitif diagnosis dengan invasive prenatal testing atau screening atau diagnosis scientific. Sehingga pasien ketika sebelum mengambil darah itu sudah paham posisi bahwa ini bukan sebagai mahkamah agungnya, ini bukan penentu diagnosis akhirnya, tetapi membantu untuk mencari informasi dengan dugaan awal bahwa ini adalah kemungkinan kromosom Y.
Bahkan dengan pemeriksaan karyotyping dengan amniocentesis pun belum tentu hasilnya Turner syndrome atau monosomy. Karena seperti sampaikan Dr. Minggu tadi, meskipun kita tahu bahwa holoprosencephaly ya, cleft itu adalah tanda sangat patognomonik untuk Patau syndrome, tetapi tidak selalu yang holoprosencephaly atau labiopalatal cleft sampai gnati sampai atas itu adalah trisomi 13. Bisa jadi yang lainnya, jadi itu hasil NIPT atau CVS-nya trisomi 13. Tetapi yang penting adalah prognostikasinya, diberitahukan kepada pasien kemungkinan angka keselamatannya juga. Dan lagi-lagi tidak ada 0 dan 100%. Ya, itu yang harus disampaikan bahwa kecenderungan untuk janin ini selamat atau tidak selamat, besar atau kecil atau sangat tinggi atau mendekati kepastian meskipun bukan kepastian, itu penting untuk pasien. Saya rasa demikian. Jadi sampai saat ini ya namanya kedokteran itu masih art of probability, seni dari probabilitas atau kemungkinan. Semakin kita menggunakan teknologi yang advance, seni kemungkinannya itu makin mendekati kenyataan atau akurasi dari kepastian. Ya kembali ke kasusnya, kalau kita spesifik menjawab kasus tadi, bahwa setelah ada hasilnya dijelaskan kepada pasien, berarti kemungkinan ada penyebab yang lain selain kelainan kromosom pada seks kromosomnya monosomi. Tetapi apapun kelainannya itu, bahwa janin yang dikandungkan itu kemungkinan angka keselamatannya tidak besar, mengingat ada sudah penumpukan cairan di organ-organ itu yang dalam waktu tidak lama mungkin berakibat kematian janin di dalam kandungan. Kalau bisa tertarik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, meskipun tidak menjamin juga bahwa akan didapatkan jawabannya, adalah dengan pengambilan cairan tubuhan sintesis dan pemeriksaan karyotyping ataupun Capillary covariance, CMV dan lain sebagainya untuk mengarahkan apa kira-kira diagnosis penyebab dari kelainan-kelainan cacar kawat. Tapi lagi-lagi harus dikasih tahu. Kadang-kadang kayak kita kesulitan waktu ya. Waktu untuk konseling ke pasien, sehingga sebenarnya secara praktikal yang lagi artis di luar negeri ada expert lain yang akan menjelaskan itu. Jadi ada genetik counselor, bukan juga, tapi genetician. Jadi ketika kita menemukan kelainan secara ultrasonografi, kemungkinannya apa, kemudian lihat findingnya, pemeriksaan, habis itu pindah hijau ke genetisis yang menjelaskan. Tapi ini kita juga genetisis jumlahnya berapa sih? Saya nggak tahu di Banten ada yang betul-betul genetisian itu saya rasa jarang. Sehingga akhirnya kembali ke kita lagi. Sehingga kita harus pintar-pintar menjelaskan kepada pasien mengenai kemungkinan penyebab dan kemungkinan hasilnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Tapi setidaknya sudah bisa menjelaskan ke pasien prognostikasinya apakah survive atau tidak. Mungkin pasiennya yang paling utamanya yang ditunggu kira-kira sebenarnya dari yang akan survive atau tidak. Meskipun kita tidak mendahului yang di atas yang memberikan kalkulasi apakah selamat tidak atau selamat, tapi memberikan arah yang mendekati kenyataan itu pasien itu sangat menenangkan sebenarnya daripada mengambang pasien. Tidak jelas itu mau bagaimana mau diapakan maka sama dan itu dari saya dari dokter itu ada tambahan. Masih Mas kalau kita sebenarnya sudah yakin dengan kondisi tadi ada penebalan nanti mengarah ke penyebab. Sebenarnya tidak cuma turun saja, masih banyak kondisi lain yang mungkin mirip ya seperti hidrofetalis ternyata dia akibat anemia atau thalassemia atau infeksi virus atau segala macam. Yang justru mungkin saya agak heran karena kenapa ibunya harus bersuara keras, karena kromosomnya normal, artinya anak ibu ini tidak ada kelainan genetik
sejarah, apa mungkin ada kondisi yang lain yang kita tidak tahu. Makanya tadi yang dijelaskan Dr. Adi, paling tidak kita jangan mengambang ya, kita sampai pada konklusi kemungkinan ini prognosisnya jelek. Ibu mau melanjutkan pemeriksaan genetik, silakan. Bahkan misalnya tadi kita mau sampai level microdeletion, ternyata ketemunya dua-dua kita yang kita masuk hidrofetalis dan kondisi sistik hidroma juga masuk kondisi itu. Tapi jadi arahnya oke, kita sudah melakukan pemeriksaan NIPT benar, pasien setuju. Jadi jangan sampai pasien terus merasa oh kalau kita yakin diagnosanya dari USG itu pasti hasilnya harus positif. Enggak juga. Kita bisa menemukan hasil dengan kromosom yang normal. Sementara false positif saja yang tadi sekarang sudah jarang kita temukan false positif ya, dari pemeriksaan yang saya lakukan di Bumame itu belum ada sampai sekarang yang saya temukan false positif, semuanya hasilnya sesuai dengan kondisi yang ada dan akurasinya masih. Tapi kalau masalah tanya berapa spesifik dan spesifitasnya nggak berani jawab ya Mas. Ya demikian masalah. Nanti mungkin dari pihak Bumame kan ada membawakan presentasi, jadi setelah dua kita dari narasumber, teman-teman tetap bertahan sampai mendengarkan sponsorship sampai akhir ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, apa sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Dok, saya ada pertanyaan ini. Kan sekarang itu USG kan penggunaannya sudah sangat canggih. Tadi kan dokter juga sudah bilang bahwa cukup dengan penggunaan USG dengan operator yang mumpuni itu bisa untuk mendiagnosa atau mencurigai suatu dalam kromosom. Kapan sih kita tadi kan ini harus periksa NIPT itu nggak usah dulu. Jadi karena kan biayanya juga cukup mahal dan ini kan hanya screening. Jadi kita kan untuk untuk mengedukasi kepada pasien itu kan cukup susah ya, karena biayanya juga cukup tinggi. Jadi kapan sih ya terus itu apa namanya operatornya udah canggih-canggih gitu. Jadi kita bisa ini lah yakin dengan kromosom gitu. Baik, sebenarnya pertanyaan juga sambungan dari yang tadi. Yang tadi itu saya pahami kenapa pasiennya itu mungkin agak bad tempered ya, nggak berkenan itu karena merasa sia-sia memakan uang 8 juta itu. Harapannya itu kan ketemu gitu loh. Harapannya itu ketemu pasiennya, tapi nggak ketemu. Nah kaitannya dengan pertanyaan ini memang menjadi agak sulit kita memastikan bahwa karena penyebab kelainan struktural itu tidak sangat spesifik ya, pasti jawabannya. Jadi kelainan struktural yang ada ini itu mungkin mengarahnya merujunya kepada sindroma ini karena kelainan kromosomal atau genetik ini. Kelainan ini kelainan kromosomal ini genetiknya ini. Itu yang bisa kita berikan informasi kepada pasien, kemudian saran. Informasi kemudian saran. Apakah pasien itu mau melanjutkan pemeriksaan atau tidak? Dan merasa nanti kalau misalnya hasilnya ternyata tidak sesuai dengan dugaan awal, merasa sia-sia atau tidak, kita memang harus agak pintar-pintar juga baca ke pasien. Tapi yang jelas sebagai dokter itu tugasnya sampai memberikan informasi yang sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya sesuai dengan kemampuan, keilmuan dan keterampilannya. Jadi untuk sampai pasien itu memilih itu patient preference. Memang di sini sebenarnya konteks biaya yang harusnya tidak dikeluarkan pasien kemudian memberikan hasil sia-sia itu akan bisa agak tereduksi atau dikurangi kalau asuransi bisa mengcover ini. Ke depan itu sebenarnya kita baca bahwa asuransi swasta, saya nggak berani bilang kalau asuransi national coverage ya dengan nominal seperti itu, tapi asuransi swasta yang cover
memang top end ya, itu akan ke depan akan mengcover sampai dengan NIPT seperti di luar negeri sudah mulai. Kenapa? Karena dulu mereka mengcover biochemical markers ya. Biochemical markers itu sama, sekarang itu biayanya sebenarnya dengan pemeriksaan NIPT. Jadi cuma switching aja. Jadi mereka akan switching alokasi dana yang dikeluarkan untuk biochemical markers ya, AFP, PAPE, ECG itu di switching biayanya ke pemeriksaan NIPT dan akurasi begitu. Artinya pasien tidak akan terlalu merasa sia-sia karena tidak mengeluarkan biaya. Kalau pertanyaan tadi, mana yang harus disarankan NIPT atau mana yang tidak? Ketika kita menemukan kelainan struktur ya, yang sudah mengarah kepada kelainan kromosomal atau single gene disorders, yang itemnya itu ada di pemeriksaan NIPT, saat itulah sebenarnya kita memiliki indikasi yang kuat untuk merekomendasikan pemeriksaan. Seperti alur yang saya sampaikan di konklusi terakhir tadi yang akan mungkin dibawakan oleh Dr. Didi besok di Kupang. Jadi sebagai seorang klinisi, obstetrician, SPOD, dengan pemeriksaan USG kita bisa tahu kelainan ini mengarah ke kelainan tertentu, kita cocokkan nih. Ada nggak di panel pemeriksaannya? Oke, nah misalnya kita curiganya ke Down syndrome, seperti saya bilang tadi, ya kita arahkan sebenarnya ya, untuk cost efektifnya adalah pemeriksaan yang standar saja, karena kita mencarinya ke arah Down syndrome. Kita lihat aplasia tersebut, kita lihat frontomaxillary angle-nya itu sudah bahkan lebih dari 90 derajat. Kemudian kita lihat lokal translusensinya, saya juga pakai patokan 2,5 mm. Kemudian ada ecogenic bubble, triglyceride ada rehabilitasi. Ini arahnya ke arah Down syndrome. Apalagi yang kehamilan sebelumnya namanya lain Down syndrome misalnya. Kita periksa standar aja, karena kita mengarahnya ke sana. Tapi begitu kita, ini pemeriksaannya, ini di George, arahnya ini ke arah microdeletion, ke arah single gene disorders. Ya pemeriksaannya menggunakan yang pro. Tapi ada juga pasiennya, dok, 2,5 juta aja dok, sekalian yang maksimal. Pertama plus ya, nggak apa-apa, pertama dulu. Ya, langsung periksa itu juga. Lagi-lagi kan kita sebagai dokter tugasnya komunikator ya, memberikan informasi. Jadi Bapak Ibu ini arahnya ke sini, kalau mau pemeriksaan yang standar sudah mencakup ini. Cuma ini tidak terkait yang itu dari sini. Saya mana silakan. Pasiennya yang memilih. Tapi jangan sampai kita yang apa ya, mendrive bahwa hasil pemeriksaan itu akan pasti menjawab dari pertanyaan penyebabnya. Itu yang akan membuat pasien menagih janjinya. Kata kemarin dengan pemeriksaan ini, jadi sifatnya kita harus open ketika memberikan informasi kepada pasien untuk desisinya, jangan close. Jadi sifatnya tidak ke arah persuasif kalau begini. Beda misalnya dengan fetal distress. Oke, bradikardia. Ini harus ambil desisi untuk dilahirkan perabdominal, sesunisan. Sudah jelas bradikardia tubuhnya sudah keruh. Itu kita persuasif, kita open nunggunya dulu. Kita mau nunggu dari Pak D-nya dulu, mau nunggu dari Pak RT, mau nunggu ini keputusannya ya baiknya nggak salah. Nah, itu agak berbeda. Jadi kalau NIPT ini kita sifatnya open ya, memberikan probabilitas ini detection-nya segini. Cuma lagi yang saya sampaikan tadi, kalau dokter itu semalam kayaknya 100 ada pasiennya. Dia kurang dikit 80 lah. Terus saya cuma bayangkan gimana cara konselingnya gitu ya, untuk memberikan kejelasan. Jadi mungkin untuk pasien-pasien yang seperti itu, mungkin saya sarankan dokter Wawan kalau memang ada kelainan ini aja dikirim ke subnya aja. Kalau yang ada kelainan ya, itu supaya kalau yang sub kan pasiennya nggak sebanyak dokter Wawan. Ada waktunya tambahan sedikit, 10 menit, 15 menit ya, untuk memberikan konseling yang lebih luas itu kepada pasien. Kadang-kadang kita karena sudah lama udah ini, sehingga pasien itu merasa seolah-olah jawabannya itu antara hitam dan putih. Padahal sebenarnya masih apa? Demikian mungkin betul.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya kalau saya mau nanya ke dokter ini, saya merhatikan ini kan mikrodelesi itu suatu gejala yang ditemukan